Selamat datang di YouTube channel Indriana Ladies. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro dari SMP Negeri 1 Kedungan. Dengan fasilitator kami di kelas 33 adalah Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD, pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD, dengan saya sendiri yaitu CGP Indriana Kurniawati. Koneksi antar materi yaitu dimulai dari 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan nasional adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa seorang guru haruslah menghamba kepada murid, di mana guru itu harus mengetahui kebutuhan, kemampuan, bakat, minat dari muridnya, agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus memiliki nilai dan mampu menjalankan perannya sebagai guru penggerak, agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermanfaat kepada murid, sehingga menghasilkan murid yang menuju kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan nilai dan peran dari guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak: 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, 5. Berpihak kepada murid. Peran guru penggerak adalah: 1. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktisi, 3. Menjadi coach bagi guru yang lain, 4. Mendorong kolaborasi antar guru, 5. Memajukan kepemimpinan kepada murid. Visi guru penggerak. Guru penggerak harus mempunyai visi yang jelas dan terukur untuk mewujudkan suatu perubahan di lingkungan sekolah. Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang belum terjadi. Visi dapat terwujud bila ada kolaborasi antar semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan mewujudkan pendekatan inklusif, apresiatif, tahapan budget, budaya positif. Selain guru penggerak membuat prakarsa perubahan dengan tahapan budget, maka akan tercipta suatu budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta secara mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang jauh memahami tentang konsep-konsep ini yang ada pelajari di buku, ya, disiplin positif, teori konflik, teori motivasi, hukum dan merdeka, posisi pemimpin, kebutuhan dasar manusia, relasi dan segi bicara institusi, serta hal-hal yang menarik, keadilan, dan kemanusiaan. Disiplin positif yaitu suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai positif yang diyakini oleh semua orang dan diterapkan dalam konteks kelas. Posisi kontrol: 1. Pemberi hukuman, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman,
4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Segitiga restitusi adalah cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Tahapannya terdiri dari 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui macam-macam posisi kontrol guru. Posisi manajer merupakan posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Selain itu, saya mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Next, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam memosisikan diri sebagai guru, saya sering menjadi posisi kontrol, teman, dan membuat rasa bersalah. Padahal, posisi ideal guru adalah sebagai manajer, sehingga saya perlu membiasakan diri lagi memposisikan diri sebagai manajer dalam keseharian saya di sekolah sebagai seorang guru. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih termotivasi untuk selalu memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap kali Anda sedang salah. Karena dengan hal tersebut, sejatinya guru tengah membentuk rasa tanggung jawab pada murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan tentunya akan muncul kesadaran kritis pada diri. Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang baik yang sudah ada yaitu penerapan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, serta disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang sebelumnya lebih banyak memposisikan diri sebagai pemberi hukuman, yang seharusnya posisi diri guru itu adalah sebagai manajer, karena posisi ini adalah posisi yang paling ideal dan mampu memunculkan karakter murid. Next, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman dan membuat rasa bersalah, di mana saya meyakini posisi kontrol tersebut sudah ideal bagiku. Tetapi, setelah mempelajari modul ini, saya memahami mengenai posisi kontrol manajer yang ideal bagi guru, sehingga mampu membentuk murid yang merasa bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahan dan menunjukkan kesadaran kritis dalam dirinya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda targetkan dan bagaimana Anda menerapkannya? Sebelumnya, apakah saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi? Tapi saya belum mengenalnya atau belum memahami langkah-langkahnya. Saya melakukan pendekatan kepada murid dan menciptakan rasa nyaman, lemah, lembut, dan menyentuh, sehingga murid akan jujur dengan permasalahan yang murid hadapi. Pada saat itu, saya tidak utuh menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, sebelum konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah
apakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolahan. Hal lainnya yang saya anggap penting yaitu kerjasama dari semua pihak sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang juga tak kalah pentingnya untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan menunjang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Sekian dari saya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, guru penggerak Indonesia.